Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian dimanapun berada pada saat ini. Sukacita dan kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan yang menghantarkan kita untuk boleh bersama-sama bersekutu, mendengarkan firman-Nya dan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus yang adalah sumber kekuatan kami, kiranya menguasai hati dan pikiran kami untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus juga yang mengajari kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan kami dengarkan. Dan juga Roh Kudus kiranya menguatkan kami, sehingga melalui firman ini kami semakin dimampukan untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus juga yang mengajari kami, sehingga melalui firman yang akan kami dengarkan, memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, di dalam nama Tuhan, bahan renungan kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suasana pesta yang sudah direncanakan begitu baik ternyata mengalami persoalan. Persoalan itu tidak pernah diduga oleh sang pemilik pesta dan juga semua pelayan-pelayan yang bekerja untuk melakukan pesta itu boleh berjalan dengan baik. Karena mereka tidak memikirkan kalau pada waktunya nanti air anggur akan kurang. Namun apa yang terjadi? Air anggurnya kurang. Pesta itu mengalami kekurangan air anggur. Banyak orang yang datang. Hadirnya tamu-tamu menjadi satu sukacita yang luar biasa. Tapi ternyata di balik sukacita itu ada persoalan besar. Dan persoalan ini sangat sulit untuk mengatasinya pada saat itu, yaitu air anggur yang seharusnya masih dimiliki pemilik pesta itu ternyata sudah habis. Itu artinya bahwa minuman adat sudah habis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian terjadi, apa yang harus dilakukan? Tentu mereka semua panik, karena tidak mudah juga untuk mendapatkan air anggur pada saat itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata pemilik pesta itu mengundang Maria, mengundang Yesus dan murid-murid Yesus. Sehingga pada saat itu Maria yang sudah mengenal Yesus, anaknya yang bisa melakukan tanda-tanda mujizat, berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Itu yang disampaikan oleh Maria kepada Yesus. Namun apa kata Yesus menjawab? "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Artinya Yesus mengatakan bahwa belum saatnya dia untuk melakukan mujizat atau melakukan sesuatu, karena memang belum waktunya. Belum waktunya yang ditentukan oleh Tuhan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita juga terkadang
Tuhan boleh katakan bahwa saatnya belum tiba. Apa yang harus kita lakukan ketika Yesus katakan saatnya belum tiba? Jikalau pada suatu saat kita meminta sesuatu kepada Yesus di dalam doa kita, dan Dia katakan saatku belum tiba, apa yang harus kita lakukan? Mungkin pada saat ini juga hal itu sudah terjadi. Ada hal-hal yang kita anggap baik kita minta kepada Yesus, namun Yesus katakan belum. Apa buktinya? Sampai saat ini kita belum mendapatkannya. Mungkin kita katakan ini penting, ini wajar aku minta. Wajar kalau ini ku minta kepada Tuhan, dan tidak begitu sulit bagi Tuhan untuk memberikannya. Namun Tuhan katakan saatku belum tiba. Dalam arti Dia belum memberikannya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari belajar kepada Yesus yang berkomunikasi kepada ibunya. Ibunya berkata kepada Yesus dan Yesus mengatakan demikian. Namun apa kata ibu Yesus? Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria sangat bijaksana. Ketika Yesus katakan saatku belum tiba, dia melihat ada sesuatu yang bisa terjadi. Dan dia berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu buatlah. Artinya Maria tidak kehabisan akal. Maria mengatakan, membuat apa yang dia bisa katakan, apa yang dia bisa buat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengatakan kepada kita saatku belum tiba, dalam arti kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita sudah lama meminta namun kita belum mendapatkannya. Kita merasa itu sangat penting namun kita belum mendapatkannya. Sekalipun kita sudah berdoa kepadanya. Yang perlu kita lakukan adalah berbuatlah, lakukanlah apa yang kita bisa buat. Kalau Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, maka kita juga bisa, baik dari kata-kata maupun dari perbuatan kita. Apa yang bisa kita katakan, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Kita tidak diajak, kita tidak dianjurkan untuk meratap, untuk bersedih, atau untuk marah kepada Yesus, atau mengatakan bahwa Yesus tidak mendengarkan doa kita, atau mengatakan bahwa Yesus tidak mengasihi kita. Tapi lakukanlah apa yang kita bisa lakukan. Jikalau Maria katakan, lakukan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadamu, maka kita juga bisa mengatakan kepada diri kita, lakukanlah kehendak Tuhan. Tetaplah lakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya di dalam pesta itu ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, yaitu membasuh kaki. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Apa yang mereka lakukan? Mereka pun mengisinya sampai penuh. Artinya bahwa pada saat kita susah, pada saat kesulitan, mereka semuanya mendengarkan Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, isi tempayan itu dengan air. Sebenarnya kalau dipikirkan, bukan itu yang mereka harapkan kalau secara akal. Bukan mengisi tempayan-tempayan dengan air. Tapi mungkin ada hal yang dianggap lebih spektakuler. Mungkin dia katakan, mari kita beli, mari kita ambil. Di sana ada air anggur dan sebagainya. Tapi bukan itu yang dikatakan oleh Yesus. Malah dia katakan hal yang mustahil kita anggap secara akal bisa mengatasi persoalan pada saat itu. Namun mereka melakukannya. Kalau kita baca ayat seterusnya, maka air yang mereka isi ke tempayan-tempayan itu berubah menjadi air anggur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita juga sering sekali terjadi. Tuhan menyuruh kita, Tuhan menginginkan kita untuk melakukan hal-hal yang kita anggap sepele. Mungkin itu tidak berguna. Hal-hal kecil. Ketika kita mengalami kesulitan, kepanikan, Tuhan menyuruh kita untuk melakukan hal yang kecil.
Tapi sering sekali yang terjadi dalam diri kita, kita tidak percaya dengan hal itu. Kita tidak yakin dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal sederhana. Mungkin jikalau orang yang katakan, ketika kita mengalami persoalan, Tuhan, orang lain katakan, berdoalah, mintalah kepada Tuhan. Nah, mungkin apa yang kita katakan di dalam hati kita, dari dulu saya sudah berdoa, dari dulu saya sudah meminta. Bukan itu yang kuharapkan. Mungkin itu yang kita katakan. Itu hal-hal yang sederhana yang dikatakan. Tapi terkadang hal sederhana itu juga sulit untuk kita lakukan. Mari kita belajar dari pelayan-pelayan ini tadi, bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan oleh Yesus, mereka lakukan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita rindukan, bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, ketika Tuhan katakan kepada kita, hal sekecil apapun yang dikehendaki dalam hidup kita, marilah kita lakukan. Sehingga sungguh di dalam hidup kita akan terjadi mukjizat. Kita akan menikmati berbagai-bagai mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Lakukanlah kehendaknya. Jangan dengan akal, tapi dengan iman kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikianlah firman ini kita dengarkan. Kiranya melalui firman ini kita semakin dimampukan, dikuatkan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Berkati kami sehingga melalui firman ini kami semakin menyadari tentang kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami semakin mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami, kuatkan kami untuk boleh memahami dan merasakan bahwa sekecil apapun yang Tuhan suruh untuk kami lakukan, jangan biarkan kami mendengar dan meyakini dengan akal, tapi mampukan kami Tuhan mendengar dan meyakini setiap firman Tuhan dengan hati dan dengan iman. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami supaya dalam kehidupan kami setiap saat kami boleh mengundang Tuhan untuk bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini juga kami merindukan karya-Mu, kami merindukan firman-Mu, kami merindukan Tuhan berkata-kata kepada kami di dalam setiap situasi kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, dalam suka duka yang kami rasakan, ajar kami untuk selalu memandang, melihat kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa kepada-Mu untuk setiap pergumulan yang dirasakan oleh setiap orang yang merasakan pada saat ini berbagai-bagai hal yang dia alami dalam hidupnya, baik karena penyakit, karena ekonomi rumah tangga, dan juga banyak hal yang membuat kami sangat merasakan keresahan, ketakutan pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau kuatkan kami, dan setiap orang yang mendengarkan firman ini merasa dikuatkan untuk boleh menerima apapun yang Tuhan katakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukannya walaupun banyak hal yang tidak menyukakan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak kami, berkati orang tua kami. Biarlah setiap kami yang pada saat ini menantikan berkat kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami boleh mendapatkannya, dan kami juga boleh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun itu mungkin kami merasa hal-hal yang kecil. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami dalam meneruskan kehidupan yang Tuhan berikan. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penolong hidup kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat,
Tuhan beserta